Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prasetyo, SHMKN. Saya merupakan dosen tetap yayasan di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia sejak tahun 2021 dengan NIDN 0122079102. Dalam setiap proses pembelajaran secara umum akan saya mulai dengan yang pertama salam pembuka, yang kedua doa bersama, yang ketiga menyampaikan materi, yang keempat diskusi, yang kelima menyampaikan kesimpulan materi, yang keenam menyampaikan gambaran pembelajaran selanjutnya, yang ketujuh penutup perkuliahan. Adapun materi yang saya sampaikan untuk penilaian PDD UKT PT ini yaitu mata kuliah Hukum Investasi dengan bobot 3 SKS. Berikut saya tampilkan video pengajaran saya berikut ini. Selamat pagi adik-adik semua. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di semester yang baru ini ya. Adik-adik sekarang semester berapa? Semester 3. Oke, baik, semester 3 ya. Oke, hari ini merupakan hari pertemuan pertama kita di semester 3 adik-adik. Oke, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya saya mengenalkan diri saya dulu. Oke, perkenalkan adik-adik semua, nama saya Bapak Muhammad Arif Prasetyo, SHMKN. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Hukum di Universitas Prima Indonesia. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait aturan-aturan perkuliahan kita sebelum kita memulai masuk materi. Yang pertama, untuk masalah kedisiplinan waktu, saya mentoleransi adik-adik semua untuk bisa telat maksimal hanya 10 menit. Setelah itu adik-adik mohon untuk tidak lagi berada di ruangan kelas. Kemudian untuk masalah absensi, jumlah pertemuan kelas kita itu kan ada 16 pertemuan. Jadi untuk bisa mengikuti UTS dan UAS itu diperlukan kehadiran dari adik-adik semua porsinya 80%. Jadi tolong absensi untuk dijaga ya adik-adik semua ya. Ya, Pak. Oke, kemudian perkuliahan kita di semester ini masih menggunakan dua metode, ya, metode luring dan daring, ya, karena kita belum sepenuhnya menggunakan tatap muka secara langsung 100%, ya. Oke, mungkin itu saja beberapa poin dari aturan di mata kuliah saya, mata kuliah hukum investasi. Oke, sekarang kita akan melihat apa saja sih aktivitas yang kita lakukan selama satu semester ini. Nah, berhubung ini masih di pertemuan pertama, kita akan melihat dulu poin-poin apa yang akan kita bahas nantinya, ya. Jadi di kolom kemampuan akhir tiap tahapan belajar ini atau yang disebut sub CPMK seperti yang telah tertuang di RPS, itu nantinya harapannya adik-adik semua itu setelah mengikuti perkuliahan mampu memahami dasar-dasar hukum investasi. Karena memang di pertemuan pertama itu kita belum banyak membahas yang terlalu dalam, basicnya dulu, dasarnya dulu, ya. Oke, kemudian dari sistem penilaian itu ada dua. Dia baik itu penilaian secara indikator maupun penilaian secara kriteria dan tekniknya apa-apa saja. Oke, kalau dia secara indikator itu dia ada dua mekanisme yang harus dijalankan. Yang pertama indikatornya ketepatan dalam menjelaskan pembukaan mata kuliah, dan yang kedua adik-adik itu mampu memahami dasar-dasar hukum investasi. Kemudian kriteria dan teknik yang harus adik-adik perhatikan yaitu kriteria penskoran kuis. Nah, karena kita masih menggunakan SPADA sebagai media pendukung dalam pembelajaran tatap muka, nanti dari soal-soal yang telah saya sediakan, telah saya input di SPADA itu boleh adik-adik kerjakan. Ya, kemudian itu masalah kuis, masalah kehadiran tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu tolong dijaga ya. Kemudian bentuk pembelajaran kita seperti yang saya bilang tadi di awal, kita masih menggunakan dua metode, luring dan daring, ya. Kemudian media yang kita gunakan itu SPADA, ya. Kemudian nantinya, nah di sini materi pembelajaran yang akan kita
gunakan atau yang kita bahas di pertemuan pertama ini diantaranya adalah apa itu istilah dan pengertian dari hukum investasi. Kemudian apa itu teori-teori hukum investasi, lalu penanaman modalnya bagaimana, lalu fungsi penanaman modalnya bagaimana, kemudian dasar-dasar hukum investasinya itu bagaimana, dan juga asas-asas hukum investasi itu apa-apa saja. Ya, itu poin terpenting yang kita bahas dalam pertemuan hari ini. Oke, mungkin boleh masuk ke PowerPoint-nya. Oke, di awal kita akan melihat terlebih dahulu tinjauan umum tentang investasi atau penanaman modal. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu investment of law. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Salah satu contoh yang bisa memberikan pengertian hukum investasi ialah dari Ida Bagus Ria Saputra. Beliau mengatakan hukum investasi itu merupakan norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan, dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Kemudian, di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha. Sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan tidak langsung. Nah, perlu adik-adik ketahui investasi itu nantinya terbagi dua, langsung dan tidak langsung. Kemudian hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut di atas, di mana dikatakan yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI adalah penanaman modal langsung dan tidak langsung. Ya, itu yang harus adik-adik ingat. Oke, next. Nah, di sini kita akan lihat lagi dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan perbedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karenanya, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Oke, next. Kemudian kita akan melihat pendapat dari seorang ahli hukum investasi asal Indonesia yang bernama Komarudin. Beliau mengatakan, seperti yang dikutip beliau dari Panji Anoraga, merumuskan bahwa penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai suatu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya. Terdapat dua pengertian investasi yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama kita akan melihat itu ada suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu pernyataan lainnya. Yang kedua, suatu tindakan memberi barang-barang modal. Dan yang ketiga, pendapatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang. Oke, next. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan penanaman modal itu dibagi dua ya, secara langsung dan tidak langsung. Kita akan lihat apa itu penanaman modal secara langsung. Penanaman modal secara langsung merupakan suatu bentuk penanaman modal yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Nah, kita lihat lagi perbedaannya. Penanaman modal tidak langsung itu bagaimana? Merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung, terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang atau obligasi dan saham-saham perusahaan di mana modal tersebut ditanamkan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata. Nah, itu tadi perbedaannya adik-adik ya.
Kemudian kita akan melihat teori-teori hukum investasi. Apa saja itu teori-teori hukum investasi? Dalam dunia investasi terdapat berbagai teori dari para ahli yang dijadikan landasan sebagai penyusunan strategi dalam melakukan, menganalisa, dan menetapkan keputusan investasi. Teori-teori ini biasanya terbentuk karena adanya observasi dari para ahli itu sendiri dan dari situasi ekonomi yang terjadi, pertumbuhannya bagaimana dan perilaku dalam masyarakat gimana. Apalagi dengan banyaknya instrumen investasi yang ada saat ini, tentu saja teori-teori ini akhirnya banyak digunakan dan disesuaikan dari masing-masing investasinya untuk menentukan kapan waktunya yang tepat untuk berinvestasi dan kapan waktunya yang tepat untuk tidak berinvestasi. Salah satu teori ekonomi yang sering digunakan pada dunia investasi adalah teori dari ahli hukum John Maynard Keynes, yang juga dikenal sebagai pencetus teori Keynesianisme. Ya, jadi nama beliau diangkat menjadi teori hukum investasi. Apa itu Keynesianisme? Kita akan lihat. Keynesianisme atau ekonomi ala Keynes atau teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris pada abad ke-20. Nah, asal teori ini berasal dari Inggris ya, adik-adik semua. Kemudian teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kemudian kebangkitan ekonomi Keynesianisme ini menandai berakhirnya ekonomi yang lama dari teori laissez-faire namanya. Suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Itu perbedaannya ya. Kemudian teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang saat ini sedang lusuh akibat pandemi ya kemarin itu ya. Oke, mungkin next. Nah, kita akan melihat atau mengenal apa itu investasi ala Keynes. Teori Keynes juga ada yang menggambarkan investasi dan pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi dan perilaku masyarakat pada saat itu. Berikut paparan secara lengkapnya. Menurut teori ekonomi klasik, ada 3 faktor untuk menentukan investasi. Ada 3 ya, adik-adik semua ya. Kita akan melihat apa saja itu. Yang pertama ada biaya, kemudian ada pengembalian, dan juga ada harapan dan peluang. Kemudian berdasarkan teori investasi menurut Keynes ini, keputusan investasi itu diambil dengan membandingkan MIC dengan tingkat bunga real. MIC atau Marginal Efficiency of Capital adalah tingkat pengembalian ketika suatu proyek mencapai titik impas atau BEP atau keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi. Mungkin boleh next. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi berdasarkan teori investasi Keynes. Kita akan lihat faktor-faktornya apa saja. Yang pertama itu ada tingkat optimisme para manajer. Yang kedua, tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan modal saham publik. Keempat, perkembangan perubahan teknologi. Dan kelima, terjadi perubahan tingkat suku bunga. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi ala Keynes ini itu terbagi menjadi 5 ya. Oke, mungkin next. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai istilah penanaman modal. Apa itu penanaman modal? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usahanya di wilayah Republik Indonesia. Oke, next. Itu tadi pengertiannya ya. Nah, modal menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang tadi merupakan penanaman modal merupakan
aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi, jika kita perhatikan dari pengertian penanaman modal di atas tadi dan penanaman modal sebelumnya, maka modal merupakan aset dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak penanaman modal atau dalam hal ini namanya investor ya. Apa yang ditanam dapat berupa uang atau bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. Jika uang atau bentuk lain selain uang yang ditanam tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai modal aset. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat mengenai pengaturan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu kurang lebih dari 50 tahun. Sudah cukup lama ya adik-adik semua ya prosesnya. Di mana dalam kurun waktu tersebut kegiatan penanaman modal di Indonesia baik itu asing maupun lokal telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oke, mungkin boleh next saja. Nah, sekarang kita akan melihat asas-asas penanaman modal. Asas-asasnya ini ada beberapa bagian. Oke, mungkin boleh di next-kan. Nah, asas-asasnya ini dia dituangkan di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal ya, nomor 25 tahun 2007 tadi ya. Nanti untuk adik-adik semua untuk lebih lengkapnya boleh silakan membaca undang-undang tersebut ya. Oke, ini saja mungkin materi kita di pertemuan satu ini yang merupakan dasar sebelum masuk atau melangkah ke materi yang lebih jauh lagi. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin ada di antara adik-adik yang ingin ditanyakan, saya kasih waktu. Oke, baik, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lamir Sanggang. Saya mau bertanya, apa saja sih dasar hukum investasi itu? Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Lamsiur, pertanyaan yang bagus. Saya akan berusaha jawab. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian ruang lingkup, faktor-faktor, asas-asas dalam hukum investasi. Nah, pertanyaan dari adik yang bernama Lamtiur ini, pengaturan tentang hukum investasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Demikian, Saudari Lamtiur. Ada lagi yang ingin ditanyakan adik-adik semua sebelum kita akhiri? Oke, jika tidak ada, kita akan berjumpa kembali di pertemuan kedua minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan adik-adik semua tetap semangat ya selama menjalani perkuliahan semester ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan